Hal ini kemudian ditanyakan kepada James White. James White kemudian menjawab, fakta bahwa Yesus segera akan datang tidak menjadi alasan bahwa pikiran tidak perlu dikembangkan. Jadi dengan kata lain, walaupun Yesus akan datang, apakah Yesus akan datang besok atau lusa dia atau minggu depan atau tahun depan, tidak menjadi alasan bahwa ini pikiran ini tidak perlu dikembangkan. Pengetahuan yang benar dan pikiran yang dikembangkan akan lebih menghargai kebenaran-kebenaran kedatangan Yesus. Jadi dengan kata lain, James White menolak pola pikir primitif dari orang-orang umat-umat Tuhan pada waktu itu bahwa tidak perlu lagi untuk menyekolahkan anak. Jadi dia katakan James White gantinya mendukung akan teori mereka ini, statement mereka ini, pola pikir mereka. James White juga justru menyatakan bahwa penting untuk mengembangkan akan pikiran. Jadi dengan kata lain, penting untuk sekolah, penting untuk mendapatkan akan ilmu. Oleh karena ketika ilmu didapatkan, pikiran dikembangkan, maka kita akan lebih menghargai kebenaran-kebenaran tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Tahun 1853, usaha pertama untuk mendirikan sekolah di Uxbridge, New York, dan yang kedua di Battle Creek, Michigan tahun 1856. Jadi dengan kata lain, pandangan tadinya tidak penting untuk bersekolah dikecam dan pada akhirnya diubah itu bahwa sekolah itu penting dan pada akhirnya gereja kita, organisasi kita mendirikan sekolah. Yang pertama di New York dan juga yang kedua di Battle Creek, Michigan. Tetapi kedua sekolah ini yang baru memiliki satu ruangan berhenti beroperasi setelah kurang lebih 3 tahun. Kenapa? Masalah keuangan pasti. Tahun 1867 anggota Advent di Battle Creek kembali mendirikan sekolah di bawah kepemimpinan Goodlew Harper Bell, seorang yang sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah negeri. Sekolah ini bisa berjalan sampai kira-kira tahun 1870 sampai 1871 dari 1867. Tahun 1872 denominasi atau gereja mulai menyadari dan lebih serius akan pentingnya sekolah yang berkualitas. Bukan saja kepada anak-anak sekolah dasar, tetapi bagi anak-anak yang lebih tua. Maka sekolah di Battle Creek ditangani langsung oleh General Conference. Sekolah di Battle Creek yang ditangani oleh General Conference mulai beroperasi bulan Juni 1872, di mana Goodlew Harper Bell mengajar 12 orang siswa. Nah, tahun 1874 ini, sekolah ini berubah menjadi Battle Creek College dengan Sidney Brownsberger sebagai kepala sekolah. Ketua GC saat itu George E. Butler dan komite sekolah menekankan bahwa tujuan sekolah itu adalah untuk mengajarkan Alkitab. Bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dunia, tetapi fokusnya adalah menyiapkan anak-anak tersebut untuk berhasil di dunia ini dan dapat dipersiapkan di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya mengajarkan Alkitab juga di sekolah. Penekanannya pada doktrin Advent dan keterampilan untuk melaksanakan evangelisasi dalam segala bidang. Ellen White juga menambahkan kepentingan atau pentingnya pekerjaan fisik diseimbangkan dengan akademis. Tetapi karena kekurangan tenaga pengajar, sekolah ini tidak bisa mencapai tujuannya. Kurikulum sekolah tidak memiliki pelajaran yang sehubungan dengan fisik, kelas Alkitab, dan latihan evangelism. Banyak waktu dipakai untuk belajar Latin dan Yunani klasik. Dan musim panas 1882, komite sekolah memutuskan untuk menutup sekolah tersebut. Jadi ada banyak tantangan yang mereka hadapi di awal mula ketika mereka mendirikan akan pendidikan di bidang pendidikan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kita sudah eksis saat ini dan kita sudah mengecap akan pendidikan mulai dari tingkat mungkin TK sampai di tingkat universitas pada saat ini. Tetapi di zaman dulu mereka sangat sulit untuk mempertahankan supaya sekolah-sekolah tersebut tetap eksis. Oleh karena masalah finansial, masalah-masalah juga yang lain, baik di bidang internal maupun eksternal. Jadi usaha pertama secara institusi untuk mendirikan institusi pendidikan itu gagal. Battle Creek College nanti dibuka kembali pada musim gugur 1883 dengan menerapkan kurikulum baru. Belajar dari pengalaman di Battle Creek pada musim semi 1882, berdirilah 2 sekolah yang disponsori oleh gereja, yaitu Hillsburg Academy di California dan South Lancaster Academy di Massachusetts. Hillsburg College kemudian dikenal dengan nama Pacific Union College dan South Lancaster Academy kemudian berkembang menjadi Atlantic Union College. Dan masing-masing sekolah itu diusahakan oleh Brownsberger dan Bell setelah belajar dari pengalaman di Battle Creek. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Mereka berapa kali
menangani akan sekolah-sekolah yang dahulu hanya bertahan beberapa tahun, tetapi mereka belajar dari pengalaman, mereka belajar strateginya bagaimana, sehingga pada akhirnya ada Pacific Union College, Atlantic Union College yang sampai saat ini masih tetap eksis. Oleh karena Brownsburger dan juga Bell, mereka belajar dari pengalaman. Betul. Kemajuan dalam bidang penata layanan. Secara bertahap dari tahun 1860-an, 1870-an, gereja mulai mengerti tentang sistem persepuluhan. Isu tentang perpuluhan menjadi jelas di awal 1876 ketika Dudley M. Kenwright menerbitkan dalam majalah review artikel yang memberikan penekanan pada Maleakhi 3:8-11 mengenai bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbandaran supaya dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat bagi kita semua. Kenwright membagikan argumennya pada sesi General Conference bulan November 1876 dan memperkirakan bahwa jika anggota Advent mengembalikan persepuluhan dengan setia, maka GC akan menerima $150,000 per tahun dibandingkan dengan Sister Betsy yang hanya $40,000 per tahun. Dengan kata lain bahwa pekerjaan pelayanan atau pekerjaan Tuhan akan lebih tersiar atau tersebar luaskan lagi, oleh karena didukung juga oleh ada dukungan finansial yang lebih memadai. Sejak sesi GC November 1876, gereja Advent mempraktikkan sistem persepuluhan. Oleh siapa? Sumbangsi dari siapa? Oleh Kenwright. Kenwright yang menekankan mengenai ini. Oke, jadi persepuluhan lebih maksimal dibandingkan dengan Sister Betsy. Kita sudah pelajari yang lalu kenapa ada Sister Betsy. Sehubungan dengan misi gereja, James White mengatakan bahwa pekabaran gereja Advent adalah pekabaran untuk seluruh dunia. Bulan Juni 1863, GC Eksekutif Komite memutuskan untuk mengirim B.F. Snook sebagai misionaris ke Eropa di akhir tahun 1863. Tetapi pada saat yang bersamaan, gereja yang baru diorganisir ini kekurangan staf sehingga Snook tidak jadi dikirim. Jadi mereka juga mulai ada pandangan perubahan perspektif mengenai misi gereja. Yang tadinya adalah pintu tertutup hanya untuk keselamatan untuk umat-umat Tuhan yang sudah mengetahui mengenai kabaran kedatangan kedua, tetapi setelah itu ada perubahan perspektif di mana keselamatan itu untuk seluruh dunia. Jadi mereka mulai berpikir untuk mengirimkan misionaris-misionaris, tetapi oleh karena kekurangan pegawai, masalah finansial, ini yang menjadi momok, ini yang menjadi tantangan yang harus dihadapi mereka pada waktu itu, sehingga Snook yang tadinya harus dikirim ke Eropa tidak jadi, sehingga Snook batal dikirim oleh karena kekurangan staf. Pada tahun 1858, seorang mantan imam Katolik yang bertobat tahun 1857 dan jadi 1857 ini Sesowski ini bertobat, lalu 1858 ini dia menyatakan keinginan kepada GC untuk dikirim sebagai misionaris ke Eropa. Yang tadinya Snook yang mau dikirimkan, tetapi tidak jadi. Tetapi karena dianggap masih baru dalam kebenaran, maka GC menolak untuk mengirimnya. Karena frustrasi dia melamar dan minta sponsor dari Advent Christian Denomination, kelompok besar dari Adventis memelihara hari Minggu. Jadi orang-orang Advent yang memelihara hari Minggu, yang menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia minta kelompok itu untuk mendanai dia, lalu mereka setuju. Dan dia tiba di Eropa tahun 1864 dan mulai mengkhotbahkan pekabaran gereja Advent, bukan organisasi yang mengirimnya. Dia melaksanakan kegiatannya dengan mengadakan KKR, melibatkan majalah, menyiapkan dan menyebarkan traktat. Dialah yang menanamkan benih pekabaran Seventh Day Adventist di Swiss, Italia, Hongaria, Romania, dan di berbagai bagian Eropa. Ini berkaitan dengan misi gereja. Organisasi gereja kemudian mengambil langkah maju dengan mengirim John N. Loughborough dan D.T. Bordeaux ke California. Saat tiba di San Francisco, seorang di kota itu menemui mereka dan mengatakan bahwa temannya mendapatkan mimpi melihat dua evangelis dan diminta untuk menolong mereka. Nah, dan pada akhirnya mereka menolong akan orang ini. Kalau kita melihat dalam perkembangan sejarah gereja, ceritanya. Dan pada akhirnya dia dimenangkan. Dengan tuntunan Tuhan, pekerjaan Tuhan ini berkembang pesat di negara bagian California dan sekitarnya. Penting untuk ditekankan bahwa kelompok Advent di California lah yang merupakan contoh pola misi Advent di seluruh dunia. Setelah mereka diorganisir, mereka segera mendirikan percetakan Pacific Press dan mencetak majalah Signs of the Times tahun 1874, kemudian Sanitarium di Saint Helena tahun 1878, dan Akademi atau College di Healdsburg. Dan perkembangan misi ini lebih luas lagi disampaikan. Jadi kalau kita melihat di dalam topik atau di dalam pelajaran kita pada sore hari ini, atau pada saat ini,
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak meninggalkan akan umat-umatnya. Tuhan tidak meninggalkan akan gerejanya. Tuhan tidak meninggalkan akan organisasi yang Tuhan bentuk. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kendala-kendala yang terjadi, tetapi Tuhan terus mengarahkan. Tuhan terus mengarahkan, baik dalam bidang kesehatan, baik dalam bidang pendidikan, baik di dalam bidang misi, maupun di dalam penata layanan. Ini adalah topik kita pada saat ini. Kiranya kita semua boleh mendengarkan dan kita dapat mengerti. Dan lebih daripada itu, ingat pelajaran yang bisa kita tarik pada saat ini bahwa Allah terus menyertai akan umat-umatnya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dengan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi, bukan karena keselamatan, tapi justru karena, bukan mencari keselamatan, tapi justru oleh karena keselamatan yang kita sudah dapatkan ketika Yesus mati di kayu salib. Terima kasih, Tuhan memberkati.